subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Sejumlah bocah menjadi korban begal oleh geng motor bersenjata tajam di kawasan Tambora, Jakarta Barat. 2 ponsel berhasil dibawa kabur oleh para pelaku. Sembilan bocah yang tengah asik bermain game online ini didatangi 4 pemuda yang mengendarai 2 sepeda motor. 1 orang kemudian turun dan mengancam para bocah dengan senjata tajam. Para bocah ini pun langsung kabur berhamburan, namun pelaku berhasil merampas 2 telepon genggam. Aksi perampasan yang terjadi di Jalan Kerendang Barat, Tambora, Jakarta Barat ini terekam kamera pengawas. Menurut salah satu orang tua korban, peristiwa terjadi dini hari saat korban menunggu azan subuh. Korban yang ponselnya dirampas terpaksa tidak bisa mengikuti sekolah secara online. Mau menunggu azan subuh, jadi dia kumpul di pos RW karena masjidnya ada di belakang masjidnya. Dan handphone itu benar-benar dipakai buat apa ya? Buat sekolah gitu, harusnya dipakai buat daring. Nah beberapa hari Senin itu sempat nggak ikut juga sih, karena handphonenya belum ada gitu kan. Orang tua korban telah melaporkan peristiwa ini ke polisi. Kasus perampasan dengan ancaman senjata tajam kini tengah ditangani Polsek Tambora, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan. Pemirsa, bayi perempuan berusia 7 bulan dianiaya ayah kandungnya hingga lebam-lebam. Pelaku sempat 4 hari melarikan diri hingga akhirnya berhasil ditangkap pihak kepolisian. Eka, pria berusia 27 tahun ini harus berurusan dengan kepolisian lantaran menganiaya bayi kandungnya yang berusia 7 bulan. Eka memukuli dan membanting anak satu-satunya ini ke kasur lantaran pelaku kesal sang anak menangis. Eka mengaku baru pulang kerja dan dalam kondisi mengantuk. Anaknya pun menangis sehingga membuat tak bisa istirahat. Sementara sang istri masih bekerja. Pelaku yang kesal pun memukul putrinya 2 kali. Tak hanya itu, pelaku juga rupanya pernah melakukan kekerasan kepada istrinya, namun sang istri tidak melapor. Enggak, saya cuma ini ngomong doang. Ngomong? Gini kerja gitu. Itu anak lo apain sampai bunyi? Cuma saya pukul doang, Mas. Iya. Berapa kali? 2 kali? Iya. Di lokasi kepala yang sama? Udah di sini doang sama. Kenapa? Lo pukul kenapa? Ya karena bini itu gara-gara belum tidur sama sekali, jadi kepala pusing, capek, ngantuk, itu gara-gara itu. Habis mabok? Kan itu enggak habis mabok. Kan kerjaannya di laundry, emang laundry 24 jam? Iya, ini 24 jam. Sementara Kapolres Metro Depok mengatakan kondisi sang anak mengalami sejumlah luka lebam di bagian mata, bibir pecah, dan lebam di bagian punggung akibat dibanting oleh pelaku. Tak hanya itu, pelaku juga rupanya pernah melakukan kekerasan kepada istrinya, namun sang istri tidak melapor. Kejadiannya itu hari Jumat tanggal 12 Maret 2021. Pada saat yang tersangka ini tidur, ibunya lagi bekerja. Kemudian korban ini menangis, rewel lah, namanya bayi. Kemudian yang bersangkutan kesal, tersangka dipukul 2 kali, mata dan mulut. Kemudian dibanting di kasur. Setelah itu beberapa jam kemudian istrinya pulang melihat bayi ini nangis kok lebam. Yang bersangkutan mengakui dia yang melakukan. Eka dibekuk polisi di kediamannya semalam. Pelaku kini ditahan polisi dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, bocah 2 tahun yang dianiaya pacar tantenya gara-gara tak sengaja menjatuhkan telepon genggam pelaku dirujuk ke rumah sakit untuk menjalani perawatan intensif. Sementara itu, polisi hingga kini masih mendalami motif penganiayaan tersebut. Inilah video penyiksaan terhadap balita 2 tahun yang dilakukan kekasih bibi korban. Penganiayaan dilakukan hanya karena korban tak sengaja menjatuhkan telepon genggam pelaku. Video ini pun viral di media sosial.
Akibatnya, korban kini dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan intensif. Polisi menangkap pelaku dengan bekal rekaman video yang viral di media sosial. Dari pemeriksaan awal, pelaku mengaku tega menganiaya karena dipicu cekcok dengan bibi korban yang berujung emosi saat korban menjatuhkan telepon genggam miliknya. Saya kesel, HP dibanting, terus kadang saya sedang cekcok sama bibinya. Polisi masih mendalami motif pelaku yang sebenarnya, dan dari pemeriksaan awal dipastikan jika rekaman penganiayaan yang viral sengaja diambil pelaku, meskipun belum detail motifnya. Motif tersangka merekam aksi pemukulan atau penganiayaan tersebut adalah sebagai efek jerah. Jadi kalau nanti nangis lagi atau melempar handphone lagi, dipertunjukkanlah handphone itu, kemudian diadakan kegiatan pemukulan terhadap korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijebloskan ke sel tahanan Polres Tangerang dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Meski sempat jalan di tempat, rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual akhirnya masuk dalam program legislasi nasional 2021. RUU yang bertujuan untuk mengurangi kasus kekerasan seksual ini masih ditentang oleh sejumlah pihak. Pembahasan RUU penghapusan kekerasan seksual RUU PKS terus mengalami tarik ulur. Setelah sebelumnya batal disahkan pada tahun 2020, RUU PKS masuk dalam prolegnas tahun 2021 dan akan mulai dibahas pada bulan April. Panitia kerja pun akan segera dibentuk, meski masuk dalam prolegnas, pembahasan RUU PKS akan dimulai dari awal. RUU PKS ini sudah masuk prolegnas prioritas 2021. Tinggal prolegnasnya disahkan di paripurna, baru prosesnya berjalan. RUU PKS ini diusulkan oleh Badan Legislasi. 3 fraksi yang mengusulkannya. Fraksi Partai Nasdem, fraksi PDI Perjuangan, dan fraksi PKB. Panjanya akan kita bentuk untuk proses penyusunan. Jadi, ya memang harus dari awal lagi, karena ini tingkat 1, tidak carry over. Nah, kita sudah melakukan sekali RDPU, dan kemudian kita akan melakukan RDPU ya beberapa kali. Kita ingin mendapatkan perspektif lah. Pembahasan RUU PKS pun akan terfokus pada 6 perubahan mendasar dari draft sebelumnya. Di antaranya adalah definisi hasrat seksual yang harus dirubah, kontrol masyarakat terkait pelecehan fisik dan non-fisik, pasal terkait pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, hingga perbudakan seksual. Sementara itu, fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang sejak awal menolak sejumlah pasal dalam RUU PKS meminta pasal-pasal kontroversial tidak lagi dimasukkan dalam draft yang baru. Bahkan mereka juga meminta nama RUU diubah. Padahal RUU PKS ini dinilai sangat penting. Pasalnya saat ini kekerasan seksual baru diatur dalam KUHP yang hanya mengklasifikasikan 2 jenis kekerasan, yakni perkosaan dan pencabulan. Berbagai ragam jenis kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan, dan juga kalaupun ada pencantumannya, definisi-definisinya masih terlalu sempit, sehingga tidak dapat mengakomodir pengalaman-pengalaman dari perempuan korban kekerasan seksual. Ini menyulitkan mereka untuk mengakses keadilan. Sedangkan menurut data Komnas Perempuan, kekerasan seksual terhadap wanita termasuk tinggi. Pada tahun 2019, Komnas Perempuan menerima 4.898 laporan kekerasan seksual. Pada tahun 2018, Komnas Perempuan menerima 5.280 laporan kekerasan seksual. Sedangkan pada tahun 2020, pandemi COVID-19 membuat data laporan kekerasan seksual menurun. Tercatat 1.279 laporan masuk ke Komnas Perempuan. Kebijakan berdiam di rumah membuat korban kekerasan seksual memilih untuk tidak melapor.
Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang gugatan pra-peradilan Rizik Syihab dinyatakan gugur. iNews Sore segera kembali, tetaplah bersama kami.